Wartawan, teman-teman media, baik itu media cetak, media elektronik, ataupun media online, yang siang hari ini kita bisa hadir, Anda semua bisa bertatap muka dalam acara konferensi pers. Di sini pada siang hari ini kita akan menyampaikan konferensi pers terkait persoalan atau permasalahan yang ada di Angkasa Pura Properti dengan PT Prima Sena Jaya. Kenapa saya lakukan konferensi pers ini? Itu tentu ada alasan yang mendasar. Jadi saya di sini tidak serta-merta saya melakukan seperti ini tidak ada tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Nah, di sini memang beberapa bulan yang lalu PT Prima Sena mengadu ke kami, kami dari Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum yang kita singkat AMPUH, menerima aduan dari PT Prima Sena. Saya perkenalkan dulu, ini Mas Aldi, salah satu direksi PT Prima Sena yang menjabat wakil manajer set manager. Nah, ini juga ada perwakilan dari PT Prima Sena. Jadi saya terkesan biar tidak mengada-ngada kita adakan konferensi pers ini. Pada dasarnya, kenapa konferensi pers ini kami lakukan? Ini sebagai bentuk kepedulian kami, sebagai bentuk kewajiban kami untuk nanti kerjasama dengan teman-teman media, untuk bisa menginformasikan keluar. Artinya di sini ada permasalahan apa? Nah, nanti secara garis besar saya jelaskan. Ini saya buka terlebih dahulu, karena beberapa hari yang lalu sebelum kami melakukan konferensi pers ini, kami sudah berupaya keras untuk kami melakukan pendekatan persuasif ke PT Angkasa Pura Properti yang dalam hal ini sebagai Menkon atas pekerjaan paket matras bambu, yang kedua paket PON 1 sampai PON 6. Nah, ini di sini. Jadi kapasitas APP Angkasa Pura Properti di sini sebagai Menkon atas pekerjaan yang saya sebutkan tadi. Dan PT Prima Sena, PT Prima Sena sebagai subkonnya. Artinya PT Prima Sena yang mengerjakan pekerjaan dari Angkasa Pura Properti. Nah, di sini ternyata dari perjalanan ini, dari perjalanan pekerjaan ini timbul suatu persoalan, timbul suatu permasalahan. Dalam hal ini permasalahan pembayaran. Permasalahan pembayaran. Sedikit kami sampaikan di sini bahwa PT Prima Sena untuk saat ini sudah diputus untuk pekerjaannya. Kalau kita boleh sampaikan di final account. Final account artinya diputus pekerjaannya, tidak boleh mengerjakan pekerjaannya lagi, akan tetapi progres pekerjaan itu sudah mencapai apa yang diinginkan APP, tapi tidak dibayarkan. Sisa pembayarannya tidak dibayarkan. Dan pekerjaan tersebut itu diambil alih oleh kontraktor yang lain. Padahal pembayaran kami belum diselesaikan. Nah, ini mengapa kami bersuara seperti ini untuk teman-teman media yang ada di sini yang saya hormati, Pekerjaan diputus
pekerjaan tidak boleh dikerjakan lagi, tetapi APP ini menunjuk kontraktor yang lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Betapa saya geramnya, sudah menguras energi, pikiran, tenaga, keuangan, finansial dan lain sebagainya, akan tetapi tidak ada niat baik sampai tidak akan membayar. Padahal tahapan sudah kita lalui. Ya ini, mohon perhatian teman-teman. Tahapan sudah kita lalui. Salah satunya atau nanti tak sebutkan semuanya ya. Dari pihak Primasena sendiri ya, sebagai subkon sudah membuat surat permohonan percepatan pembayaran. Sudah membuat surat permohonan percepatan pembayaran, akan tapi tidak juga dijawab dan tidak ada realisasinya. Terus beberapa minggu kemudian kami dari Ampuh ya, juga memberikan surat somasi ya. Artinya di sini surat peringatan, surat teguran bahwa APP itu secepatnya untuk membayar tagihan yang ada di Primasena saya. Tapi juga tidak dibales, juga tidak tidak disampaikan ke kami ya, balasan surat nggak ada sampai saya punya ide seperti ini. Artinya tahapan atau proses itu sudah kita lalui lah. Kegiatan konferensi pers ini juga suatu bentuk protes kami ya. Protes kami atas kekecewaan yang ada. Memang saya kecewa ya. Sekelas Angkasa Pura Properti, anak perusahaan dari Angkasa Pura yang notabene-nya itu perusahaan BUMN ya, bagian usaha milik negara. Tapi untuk soal pembayaran kok sampai terkendala seperti ini. Ini ada apa? Jadi mohon kawan-kawan media ya, bisa ikut menyuarakan aspirasi kami ya, bisa ikut menyuarakan kehendak kami agar proses pembayaran segera dibayarkan ya, dan kita pun bisa menyelesaikan pembayaran yang lain. Ini. Nah, di sini adapun tuntutan dari kami ya, sebagai berikut, nanti mungkin bisa ditambahkan Mas Aldi ya, kepada PT Angkasa Pura Properti segera melakukan pembayaran final account ya, paket pekerjaan PON 1 sampai PON 6 dan paket pekerjaan matras bambu yang sampai saat ini juga tidak ada relasi atau juga belum dibayarkan. Seperti itu. Yang kedua, ya segera untuk PT Angkasa Pura Properti untuk menghentikan pekerjaannya karena pembayaran yang dilakukan ke PT Primasena sampai saat ini belum dibayarkan atau belum direalisasi. Tapi kenyataannya pekerjaan masih tetap dijalankan dengan menggunakan kontraktor yang lain. Kita sudah tidak dipakai, sudah diputus, tapi pekerjaan yang sudah kita kerjakan tidak terbayarkan. Terus juga yang ketiga, meminta kepada para penegak hukum ya, bila mana di sini ada dugaan atau unsur korupsi, mohon aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika ada dugaan tidak pidana korupsi. Jadi 3 poin yang kami tuntutkan ke sini ya, yang kami sampaikan untuk segera direalisasikan atau segera dibayarkan. Mungkin dari saya, Aris Mustafa, Ketua sekaligus Koordinator LSM Ampuh, Aliansi Masyarakat untuk Penegakan Hukum ya. Dari saya cukupkan sekian, nanti bisa ditambahi dari perwakilan dari PT Primasena Cahaya ya, Mas Aldi sebagai Wakil Project Manager ya tadi. Mungkin sekian dari saya. Nanti bisa kita diskusikan kembali ya. Sekian, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk total utangnya berapa, Pak? Untuk yang belum terbayarkan ya kurang lebih itu 2,8 M, Pak. Ini kan Ini total pekerjaannya. Total pekerjaan ini, Pak. Kurang lebih pekerjaan yang sudah kita total tagihan, Pak. Iya. Nah, total tagihan yang harus ditagihkan ke sana dan harus dibayar itu 2,8 M kurang lebih. Tuh. Jadi pemberhentiannya pekerjaan itu sepihak atau gimana, Pak? Jadi begini, Pak. Awal cerita dari kenapa kita sampai berhenti dari pekerjaan ini berawal dari kontrak yang nilainya 17 miliar, kemudian berubah menjadi 50 miliar, kemudian berubah lagi menjadi 16 miliar, kemudian berubah-ubah. Sehingga pola pembayaran pun kita harus mengikuti kontrak. Yang mana kita nggak bisa kalau harus mengikuti kontrak dengan senilai 50 miliar, karena kita harus menyediakan budget yang kita punya. Sehingga kemarin dibayar sesuai dengan kontrak awal, yaitu 14 miliar untuk pekerjaan pondinya dan sekitar 2 miliar untuk pekerjaan pondinya. Dan akhirnya kemarin terrealisasi, kita dibayar 25% dari pekerjaan yang mereka akui itu cuma 30 sekian persen gitu, padahal menurut survei kami kita lebih dari 40%. Tapi oke lah, karena kelebihan yang kita gali itu berdasarkan dari perintah Konwas yang ditunjuk sama APP, ya seharusnya mereka dong yang tanggung jawab, tapi kenyataannya mereka lepas tangan gitu aja dan tidak mau bayar kita. Tentunya itu nanti akan juga jadi persoalan buat kita. Cuman bagi kami hanya minta yang mereka akui sajalah dibayar dulu. Yang mereka akui sisanya itu dibayar sekitar 2,8 M. Dari APP dengan alasan apa kepada APP? Dengan alasan pemberhentian ini? Kalau terakhir kemarin saya konfirmasi dengan Pak Bayu, secara administrasi di sini sudah selesai, Pak. Berarti pekerjaan itu bagus. Bagus, selesai. Secara Ini ada pemutusan berganti dengan Joko Dondo. Baik pemirsa, kita akan nemui oleh pihak-pihak APP besok. Siap, Mas Wanda. Dilanjut besok. Besok kita akan konferensi pers lagi dengan pihak yang dipermasalahkan APP. Kita akan temui apa kata beliau besok. Ikuti terus. Joko Dondo. Baik pemirsa, kita akan nemui oleh pihak-pihak APP besok. Siap, Mas Wanda. Dilanjut besok. Besok kita akan konferensi pers lagi dengan pihak yang dipermasalahkan APP. Kita akan temui apa kata beliau besok. Ikuti terus.